Immortality! Take it! It's yours! Di awal film terlihat ada dua pasukan kerajaan yang sedang bersiap ingin berperang. Di antaranya adalah kerajaan Agamemnon dan Tesalonia. Raja Agamemnon sangat haus dengan kekuasaan. Ia berniat untuk menaklukkan semua kerajaan yang ada di Yunani. Dalam peperangan itu, Raja Agamemnon mengusulkan untuk melakukan pertarungan antar dua prajurit terbaik di kerajaan mereka. Raja Agamemnon memberi kesepakatan. Jika ia menang, maka kerajaan Tesalonia harus tunduk dengan segala perintahnya, dan jika kerajaan Tesalonia menang, maka ia akan berhenti untuk melakukan penyerangan. Raja Tesalonia pun akhirnya menyetujui permintaan Raja Agamemnon, dan ia memanggil prajurit terbaiknya. Lalu Raja Agamemnon pun memanggil prajurit terbaiknya yang bernama Achilles. Namun Achilles tidak juga muncul, dan salah satu prajuritnya mengatakan bahwa Achilles tidak ada dalam pasukan. Raja Agamemnon pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari Achilles. Saat utusan raja mendatangi Achilles, ternyata Achilles masih tertidur di ranjangnya bersama perempuan-perempuan yang ia tiduri semalam. Utusan raja lalu membuat Achilles terbangun, dan ia memberitahu bahwa Raja Agamemnon memanggilnya ke medan pertempuran. Ia pun lalu bergegas berangkat. Sesampainya Achilles ke medan perang, ia malah digunjing oleh Raja Agamemnon bahwa dia seharusnya dicambuk karena tidak hormat dengan raja. Achilles yang kesal mendengar perkataan raja, lalu berencana untuk pulang dan tidak melakukan pertarungan. Namun penasehat kerajaan Agamemnon membujuk Achilles supaya memenangkan pertarungan, dan tidak ada lagi korban dalam peperangan. Akhirnya Achilles mau melakukan pertarungan itu. Achilles dengan hanya sekali serangan saja, prajurit terbaik dari kerajaan Tesalonia langsung kalah ditusuk olehnya. Raja Tesalonia sangat kagum terhadap Achilles, dan ia pun ingin menyerahkan tongkat kerajaan sebagai tanda kekalahan mereka terhadap Agamemnon. Tetapi Achilles tidak ingin menerima benda itu, dan menyuruhnya memberi secara langsung karena Raja Agamemnon tidak ia anggap sebagai rajanya. Achilles merupakan seorang prajurit yang tidak berpihak kemanapun. Dia ikut berperang hanya karena ingin namanya dikenang sebagai prajurit paling hebat. Dia dikenal prajurit paling bengis dan sangat susah dikalahkan, dan bahkan dia selalu membangkang dengan raja-raja yang pernah ia ikuti. Lalu scene berganti memperlihatkan suatu pesta di kerajaan Sparta. Pesta itu merayakan perjanjian perdamaian antar kerajaan Sparta dan Troya. Di pesta itu dihadiri langsung oleh Raja Sparta yang bernama Menelaus dan dua pangeran Troya yaitu Pangeran Hektor dan Pangeran Paris. Namun ternyata, diam-diam Paris menyukai Ratu Sparta yang bernama Helen. Mereka saling menyukai satu sama lain. Selama berada di dalam kerajaan Sparta, diam-diam Paris menyelinap ke kamar Ratu dan melakukan hubungan badan dengan Ratu. Helen dulunya adalah seorang putri kerajaan yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya untuk mempererat hubungan antar kedua kerajaan. Ia tidak menyukai Raja Sparta, tetapi ia terpaksa menikah dengannya. Paris pun berencana untuk membawa Helen bersamanya, meski ia tahu hal itu akan berakibat buruk terhadap hubungan antar kerajaan. Keesokan hari, saat rombongan kerajaan Troya sedang melakukan pelayaran, Paris menghampiri kakaknya Hektor dan memberitahu bahwa ia membawa Helen bersamanya. Hektor kesal kepada Paris karena yang ia lakukan adalah hal bodoh dan bisa membuat usaha perdamaian antara kerajaan itu tercoreng. Hektor berniat berbalik arah, namun Paris bersikeras dan walaupun Helen dibalikan, ia tidak akan menyerah dan akan bertarung melawan Menelaus. Raja Menelaus yang mengetahui Ratu Helen menghilang, lalu menghampiri pelayan ratu dan menanyakan keberadaannya. Namun pelayan itu tidak mengetahuinya. Tetapi salah satu prajuritnya mendapatkan informasi dari seorang nelayan bahwa Ratu Helen dibawa pergi oleh Pangeran Paris bersama rombongan Troya ke kapalnya. Menelaus pun mendatangi kakaknya, yaitu Raja Agamemnon, dan meminta bantuan untuk menyerang kerajaan Troya. Raja Agamemnon sangat senang mendengar itu, karena ia ingin sekali menguasai banyak wilayah. Kerajaan Troya merupakan wilayah di luar daratan Yunani, dan hal itu akan menjadi sejarah baru bagi Yunani. Raja Agamemnon pun berniat meminta seluruh kerajaan sekutu
untuk mengikuti peperangan. Penasihat Raja Agamemnon meminta agar mengikut sertakan Achilles dalam peperangan. Ia sempat menolak karena Achilles dianggap prajurit yang tidak sopan dengannya. Namun penasehatnya terus menyarankan Achilles agar ikut dalam peperangan, karena kerajaan Troya sangat kuat dan belum pernah terkalahkan. Apalagi kerajaan itu memiliki Pangeran Hektor yang sangat disegani taktik peperangannya. Akhirnya Menelaus menyetujui itu dan ingin mengajak Achilles dalam peperangan. Lalu ia memerintahkan Raja Odysseus, yaitu orang yang paling Achilles segani, untuk membujuk Achilles mengikuti peperangan. Saat itu, Achilles dan sepupunya Patroclus sedang melakukan latihan bersama. Lalu Odysseus menghampiri Achilles dan sepupunya. Ia berniat untuk mengajak Achilles dalam pertempuran. Awalnya Achilles menolak, karena menurutnya kerajaan Troya tidak pernah membahayakannya dan ia tidak mau ikut campur urusan mereka. Namun Raja Odysseus pandai berdialog dan berhasil mengajak Achilles karena ia mengiming-imingkan bahwa ini akan menjadi pertarungan terbesar dalam sejarah dan pemenangnya akan selalu dikenang. Rombongan Pangeran Hektor dan Paris sudah sampai ke kerajaan Troya. Terlihat rakyat Troya menyambut rombongan itu dengan gembira. Lalu mereka menghampiri ayah mereka, yaitu Raja Priam. Paris pun mengenalkan Helen kepada ayahnya. Lalu mereka disambut oleh kerabat dan sanak saudara. Di dalam sana, terlihat ada istri dan anak Hektor, juga sepupu perempuan mereka yang bernama Brisis. Di suatu ruangan, Raja Priam dan Pangeran Hektor membicarakan perihal Paris yang membawa Helen bersamanya. Raja Priam terlihat bingung, mengapa Hektor mengizinkan Paris membawa Helen, dan Pangeran Hektor pun menjelaskan, jika ia tidak mengizinkannya, maka Paris akan nekat menghadapi Menelaus. Hektor pun memberi usulan kepada ayahnya agar mengembalikan Helen ke kerajaan Sparta, namun ayahnya tidak ingin dan membiarkan Helen bersama Paris, karena selama ini Paris sering bercinta dengan banyak perempuan, namun kali ini ia melihat anaknya benar-benar jatuh cinta, dan apabila ia mengirim Helen, Paris akan tetap mengikuti Helen, dan Raja Priam mengambil resiko walau dengan jalan peperangan. Mulai dari hari itu, mereka pun memulai persiapan untuk peperangan. Akhirnya pasukan Yunani mulai sampai ke daratan Troya. Mereka bersiap untuk melawan. Achilles berlayar paling depan dengan pasukannya yang bernama Myrmidon. Ia sangat berambisi untuk memenangkan peperangan. Saat pasukan Myrmidon bersiap, Patroclus disuruh untuk menjaga kapal, karena Achilles khawatir dengan sepupunya. Dengan hati yang terpaksa, ia pun menuruti permintaan Achilles. Achilles dengan pasukannya maju ke garis pertempuran dan mengobrak-abrik pasukan Troya. The men will forget who's king. Pasukan Yunani pun menguasai pertempuran. Di pantai itu terdapat kuil dewa Apollo. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengambil apapun yang ada di dalam kuil itu. Tetapi temannya Eudorus memperingati dia untuk tidak berbuat senonoh kepada dewa. Namun ia malah menentang dewa dengan memenggal kepala patung dewa Apollo. Dan di saat itu datanglah Pangeran Hektor dan pasukannya menghampiri Achilles. Achilles yang melihat rombongan itu lalu memerintahkan Eudorus untuk memperingati pasukannya. Dan ia pun melemparkan tombak dan mengheadshot kepala salah satu prajurit Troya. Pangeran Hektor sangat terkejut dan ia terus menghampirinya. Achilles masuk dalam kuil. Begitu juga dengan pasukan Pangeran Hektor. Di situ, prajurit Troya dibantai oleh pasukan Myrmidon kecuali Pangeran Hektor. Pangeran Hektor berhadapan dengan Achilles dan menanyai alasan Achilles ikut dalam perang. Achilles menjawab bahwa ini adalah peperangan besar dan ia akan dikenang selama ribuan tahun. Lalu Achilles menyuruh ia pergi dan melanjutkan pertarungan esok hari. Pada hari itu, pasukan Yunani memenangi pertempuran, dan mereka mengagungkan nama Achilles. Lalu seluruh armada mulai membangun perkemahan di tepi pantai yang telah mereka kuasai. Sesampainya Achilles di perkemahan, ia diberi sebuah hadiah oleh Eudorus, yaitu seorang gadis yang ia temukan sedang bersembunyi di dalam kuil, guna menghibur Achilles. Gadis itu
adalah Briseis, sepupu dari Pangeran Hektor dan Paris. Ia tertangkap oleh pasukan Myrmidon dan dijadikan sebuah hadiah untuk menghibur Achilles. Ketika Achilles sedang berkenalan dengan gadis itu, tiba-tiba Edoris datang dan menyampaikan pesan bahwa Achilles dipanggil oleh Raja Agamemnon untuk datang ke tempatnya. Terlihat di situ raja-raja sekutu sedang memuji Raja Agamemnon dan memberikan hadiah atas kemenangan mereka hari ini. Ketika Achilles datang, lalu Raja Agamemnon memerintahkan seluruh orang untuk keluar dari tempatnya. Raja Agamemnon kesal karena nama Achilles disanjung oleh semua prajurit dan mengatakan bahwa nama rajalah yang harus disanjung dan akan dikenang dalam sejarah. Namun Achilles dengan sifat pembangkangnya malah mengolok sang raja. Raja membawa Briseis ke dalam dan mengambilnya untuk dijadikan penghiburnya nanti malam. Achilles yang melihat itu pun ingin melawan mereka. Tetapi Briseis mencegahnya. Ia kesal sudah banyak orang yang bertumpah darah hari ini dan ia tidak mau ada orang yang berkorban untuknya dan akhirnya Achilles pun keluar dari ruangan itu. Pada malam hari di kerajaan Troya sedang mengadakan pertemuan kerajaan yang membahas masalah peperangan. Salah satu anggotanya menyarankan untuk melakukan diplomasi dan juga ia menyinggung Pangeran Paris karena perang ini adalah ulahnya. Namun Priam mengelak dan mempertanyakan kekuatan pasukan Troya kepada panglima perang. Ia mengatakan bahwa kerajaan Troya tidak akan bisa ditembus karena mereka memiliki pertahanan tembok yang kokoh dan juga memiliki Pangeran Hektor yang pandai dalam strategi perang. Salah satu pendeta meyakini bahwa mereka akan memenangi peperangan karena Dewa Apollo bersama mereka. Namun Pangeran Hektor mengatakan bahwa tadi pagi ia melihat patung Dewa Apollo dilecehkan dan Dewa tidak memihak kepada kita. Dalam perselisihan itu, Pangeran Paris mengajukan dirinya untuk melakukan duel bersama Menelaos untuk solusi peperangan dan Pangeran Paris meninggalkan pertemuan. Di suatu taman, Raja Priam dan Pangeran Paris sedang duduk berdua dan Paris curhat betapa ia mencintai Helen seperti ayahnya mencintai tanah Troya. Priam mengatakan bahwa ia telah melakukan banyak peperangan dan menurutnya berperang karena cinta adalah hal yang masuk akal. Lalu ia memberikan pedang warisan kerajaan Troya kepada Paris. Hektor yang bersama istrinya menceritakan peperangan tadi pagi bahwa ia bertemu dengan seorang yang sangat piawai dalam berperang dan istrinya menyuruh ia agar tidak pergi ke medan perang karena ia takut ia akan menjadi korban perang dan anaknya akan menjadi anak yatim. Lalu Hektor pergi keluar kamar dan melihat bayangan seorang gadis yang lari dan sangat mencurigakan. Ia pun kemudian mengejar gadis itu dan setelah ia lihat, ternyata itu adalah Helen yang berniat untuk menyerahkan diri kepada Menelaos. Helen merasa bersalah atas apa yang ia perbuat. Ia telah membuat peperangan ini dan membuat banyak para istri menjadi janda. Namun Hektor melarang Helen karena sudah terlambat. Walaupun ia menyerahkan diri, mereka pasti melakukan penyerangan kembali. Dan mustahil sebegitu banyaknya prajurit yang datang, bukan karena masalah pernikahan adiknya. Mereka ingin menguasai Troya. Dan ia mengatakan bahwa adiknya membutuhkan Helen. Helen pun tidak jadi pergi. Keesokan harinya, ketika peperangan akan segera dimulai, Achilles berkata kepada pasukannya bahwa mereka tidak akan ikut berperang dalam pasukan Yunani karena ia masih kesal dengan sikap Raja Agamemnon yang melakukan ia dengan buruk. Peperangan segera dimulai. Perwakilan kedua pihak bertemu di tengah medan perang. Di situ, Raja Agamemnon memberikan pilihan agar mereka menyerahkan Helen kepada Menelaos dan kerajaan Troya harus tunduk kepada Raja Agamemnon dan berperang kapanpun jika ia minta. Hektor menolak mentah-mentah permintaan itu dan menyerahkan kerajaannya secara hina. Lalu Paris memberikan opsi lain, bahwa ia ingin melakukan duel dengan Menelaos, dan yang memenangkannya akan mendapatkan Helen pulang. Menelaos berdiskusi dengan Agamemnon dan meminta agar menyetujui permintaannya, karena ia ingin membalas penghinaannya. Namun Agamemnon menolak, karena yang ia lakukan bukanlah demi istrinya, melainkan ingin menguasai kerajaan Troya. Tetapi Menelaos memaksa untuk melakukan duel terlebih dahulu, dan setelah itu mereka melakukan peperangan. Akhirnya Agamemnon menyetujui keinginan adiknya dan pertarungan pun dimulai.
Paris yang tidak pernah melakukan pertarungan diobok-obok oleh Menelaus hingga tidak berdaya. Ketika ia ingin ditebas, ia merangkak meminta pertolongan kepada kakaknya. Ia bersujud di kaki kakaknya. Paris melanggar pertarungan, dan ketika Menelaus ingin membunuh Paris, Menelaus ditusuk oleh Hektor, dan peperangan besar segera dimulai. Agamemnon memerintahkan pasukan maju dalam pertempuran hingga mereka terlalu dekat dengan pertahanan kerajaan Troya, dan akhirnya mereka kehilangan banyak prajurit. Raja Odysseus yang melihat itu memerintahkan Raja Agamemnon untuk menarik pasukannya, karena posisi mereka sangat tidak diuntungkan, dan pasukannya mulai sedikit, sedangkan Achilles dan pasukan Myrmidon hanya memandangi pertarungan itu di atas bukit, dan ia kesal dengan strategi perang yang dilakukan oleh Raja Agamemnon sangat kacau. Akhirnya pasukan Troya berhasil memukul mundur mereka, dan ketika mereka mendekati pertahanan Yunani, Hektor meminta pasukannya mundur, karena area itu dalam jangkauan pasukan pemanah Yunani. Pertarungan hari kedua pun berakhir, kemudian mereka mengumpulkan prajurit mereka yang terbunuh. Ketika malam hari setelah Agamemnon melakukan kremasi mayat adiknya, ia, Odysseus, dan penasihatnya berunding mengenai moral prajurit yang mulai turun. Mereka kira esok hari mereka akan pulang karena mereka pikir mereka berjuang untuk merebut istri Menelaus, dan sedangkan ia sudah meninggal. Sementara itu, jika mereka pulang, maka kredibilitas Yunani akan direndahkan. Odysseus mengatakan, jika kita berperang, kita harus memiliki alasan yang tepat, bukan melindungi harga diri Agamemnon, tetapi nama Yunani. Dan ia berkata, perselisihan antara ia dan Achilles membuat semuanya menjadi kacau. Odysseus meminta agar Agamemnon memohon maaf kepada Achilles. Agamemnon menolak karena Achilles berperang bukan karena ia, melainkan dirinya sendiri. Di luar perkemahan terlihat Briseis sedang dipermainkan oleh prajurit sebagai hiburan. Dan lalu tiba-tiba Achilles datang dan membawanya. Achilles berniat membersihkan luka pada Briseis, namun ia menolak dan membersihkannya sendiri. Malam hari, ketika Achilles sedang tidur, Briseis berniat untuk membunuh Achilles. Namun Achilles terbangun dan membiarkannya, dan malah menentang jika ia berani membunuhnya. Namun Briseis tidak jadi membunuh dan malah melakukan mantap-mantap dengan Achilles. Pagi hari, Achilles memerintahkan temannya dan pasukan Myrmidon untuk bersiap untuk berlayar pulang, dan saat itu ada Raja Odysseus yang meminta Achilles agar tetap berjuang bersama mereka. Namun Achilles tidak mau dan ingin pergi pulang saja. Siang hari di kerajaan Troya, mereka membuat perkumpulan lagi. Mereka berencana melakukan penyerangan di malam hari. Lalu Pangeran Hektor berkata, pasukan Myrmidon tidak ikut. Kemungkinan terjadi perpecahan di antara mereka. Dan jangan kita meremehkan mereka, seperti mereka meremehkan kita. Namun Priam yang yakin dengan ramalan pendeta, tetap melakukan perlawanan. Pada malam harinya, di tempat Achilles, terlihat Achilles jatuh cinta dengan Briseis dan berniat mengajak Briseis pergi bersamanya ke Yunani. Dan pada dini hari, prajurit Troya melakukan penyerangan ke markas Yunani. Ketika itu, Patroclus sepupu Achilles menyamar menjadi Achilles dan memimpin perang. Ketika ia berhadapan dengan Hektor, Hektor kira itu adalah Achilles, dan ia melawan sepupunya, dan Patroclus pun mati dibunuh oleh Hektor. Lalu Hektor memberhentikan peperangan itu, dan Odysseus mengatakan bahwa itu adalah sepupunya Achilles. Achilles yang mengetahui itu, ia pun sangat marah dan berapi-api. Lalu ia berniat untuk melawan Hektor. Esok hari, Achilles menyiapkan baju ziarahnya dan mendatangi kerajaan Troya sendirian. Hector! Ia menantang Hektor bertarung dengannya. Lalu Hektor menghampirinya dan melakukan pertarungan. That the winner will allow the loser all the proper funeral ritual Pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. Get up. Won't let us stone.
Hektor berhasil dibunuh oleh Achilles dan mayatnya diseret ke perkemahan. Pada malam hari, dengan rasa sedih, Priam mendatangi kamp Achilles. Who are you? Who killed my son? Priam? Ia memohon kepadanya untuk meminta mayat Hektor kembali. Melihat penderitaan yang dialami Raja Priam, akhirnya Achilles memberikan mayat Hektor pada Priam dan memberikan waktu selama 12 hari untuk masa berkabung, dan Briseis dibebaskan bersama Priam. Pada pagi harinya, ia berminta maaf kepada temannya dan menyuruh pulang ke Yunani bersama pasukan Myrmidon yang lain. Dalam satu perundingan, Agamemnon marah terhadap kelakuan Achilles yang diam-diam memberikan kesepakatan dengan Priam. Ia berniat menyerang Troya karena Pangeran Hektor telah meninggal dan tak ada pemimpin hebat di Troya. Menurut penasihat dan Odysseus, walaupun Pangeran Hektor sudah meninggal, tetapi pasukan Yunani akan tetap saja sulit untuk menembus pertahanan tembok Troya. Mereka hampir putus asa, namun Raja Odysseus mencari ide untuk penyerangan, dan ia berniat untuk berpura-pura menyerah dan membuat patung kuda Poseidon sebagai tanda berlayar pulang, dan armada mereka bersembunyi dari pantai. Setelah 12 hari masa berkabung, salah satu prajurit Troya melihat ke tempat perkemahan pasukan Yunani. Terlihat tempat itu kosong dan terdapat sebuah patung. Juga orang-orang tergeletak yang mereka anggap itu wabah penyakit karena telah menghina dewa Apollo. Priam, Paris, dan beberapa ajudannya menghampiri tempat itu, lalu membawa patung kuda ke kerajaan sebagai tanda bentuk penghargaan perang. Dan seluruh warga melakukan pesta perayaan kemenangan perang dengan meriah. Pada malam hari, ketika semua orang tertidur lelap, pasukan Yunani memulai rencana penyerangan. Achilles ikut dalam patung kuda itu. Ia berniat ingin menyelamatkan Briseis. Mereka pun membuka gerbang kerajaan dan pasukan Yunani membantai habis setiap orang yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Priam dibunuh oleh Agamemnon, lalu Agamemnon melihat Briseis dan berniat membunuhnya. Namun Briseis menusuk leher Agamemnon. Ketika Agamemnon mati, ia ditangkap oleh pengawal dan ingin membunuhnya. Namun Achilles datang dan menyelamatkan Briseis. Tetapi di situ juga datang Paris yang berniat mencari Briseis untuk dibawa kabur dengan rombongan lainnya. Tetapi Paris yang melihat Achilles lalu memanah Achilles berkali-kali hingga tewas. You gave me peace. Time of war. Go. You must. Briseis pun ikut dengan Paris dan mereka melarikan diri dari Troya. Sedangkan di dalam kerajaan Troya yang sudah dikuasai Yunani, mereka membakar mayat Achilles dan pasukan mereka yang tumbang. Film pun selesai dan endingnya sangat tidak menyenangkan. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya.